Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung. Kita mulai saja. Ini Maril, ya sudah saya panggil, nanti kita teruskan saja. Baik, terima kasih sudah mengumpulkan draft. Saya sudah sempat membaca tadi, ya. Nanti kita akan diskusikan satu persatu. Yugi. Iya, Pak. Oke. Kamu mengumpulkan Turnitinnya ya? Saya ngumpulin dua-dua ya, Pak. Iya, Turnitin itu nanti kalau sudah akan dikumpulkan sebagai versi final. Oh iya. Takutnya itu begini, jadi Turnitin itu setiap kali dia itu memeriksa satu naskah itu akan dimasukkan ke dalam database-nya. Sehingga takutnya nanti kalau kamu periksa draft, itu nanti versi berikutnya juga akan dianggap sama dengan yang sudah tersimpan di dalam database Turnitin. Sehingga angka kemiripannya malah justru menjadi besar. Gitu. Oh iya, Pak. Oke. Jadi kalau masih akan draft, ya, itu tidak usah diturnitin dulu. Nanti kalau sudah selesai presentasi, versi akhir yang akan dikumpulkan di akhir semester, nah itu baru diturnitin. Nah, demikian juga dengan skripsi. Skripsi itu kalau masih bimbingan nggak usah diturnitin. Kalau akan dikumpulkan untuk pendadaran, itu baru diuji turnitin. Oke ya. Oke. Nah, sekarang siapa dulu yang akan dibahas proposalnya? Silakan, siapa yang mau duluan? Saya tawarkan. Enggak, nanti saya panggil berdasarkan persensi. Atau mau persensi aja? Atau dipanggil random? Silakan, siapa yang mau duluan? Saya dulu aja, Pak. Oke, silakan, Gun. Ntar saya buka dulu filemu ya. Oke, Pak. Oh ya, satu hal gitu ya, baik kalau di dalam proposal kalian itu diberi identitas siapa penulisnya, yaitu nama kalian. Karena kalau hanya berdasarkan nama file, ini kan biasanya saya download ini, ya. Kemudian saya buka di komputer saya, tidak saya buka di Microsoft Teams, karena kalau dibuka bersama dengan di Microsoft Teams dengan video meeting seperti ini berat, ini ya. Maka saya download saja. Nah ini kalau tidak ada identitas sulit, gitu ya. Oke, silakan Daniel, kamu ceritakan skripsimu, proposalmu itu bagaimana? Jadi proposal saya itu akan meneliti tentang perancangan sistem informasi akuntansi penjualan di Bedvapor yang berlokasi di daerah istimewa Yogyakarta. Jujur aja, Pak, sebenarnya saya masih bingung untuk kajian landasan teorinya sama bagian yang metodologi penelitiannya, Pak. Karena di gini aja, kamu jelaskan dulu apa yang sudah kamu kerjakan, nanti kita lihat apa yang bisa kita perbaiki, gitu ya. Oke. Jadi di sini mengapa saya memilih untuk meneliti tentang perancangan sistem informasi akuntansi penjualan di Bedvapor, yang notabene Bedvapor itu adalah toko elektrik yang ada di Yogyakarta, itu karena menurut saya belakang ini bidang rokok elektrik itu menjadi salah satu menjadi happening banget, apalagi di Yogyakarta gitu, Pak. Jadi belakangan juga bidang rokok elektronik ini menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan sebagai opsi pemilik usaha dalam menjalankan usahanya. Lalu dari yang saya dengar dari pemilik Bedvapor sendiri,
terjadi beberapa selisih Pak antara bagian penjualan dengan bagian persediaan. Selisih itu maksudnya gimana? Jadi ada perbedaan Pak antara data penjualan dengan data persediaan barang di gudangnya itu ada perbedaan. Oh Jadi iya, kalau entah penjualan memang pasti beda dengan persediaan tuh ya. Kalau kamu lihat ke buku besar penjualan pasti beda dengan buku besar persediaan. maksud saya ada selisih antara catatan barang yang tersedia dengan barang yang di gudang. Jadi barang yang keluar Jadi dengan barang yang tersedia. ya maksud kamu berarti ada perbedaan antara catatan dengan fisik atau Iya, bagaimana? iya, perbedaan Oke, antara nah satu dengan satu gitu baik. Pak. Sekarang metode pencatatan persediaan mereka pakai apa? Eh, dari yang saya tahu metode pencatatan mereka itu masih menggunakan metode manual tulis Pak. Kok begitu? Ah, Kamu tuh anak akuntansi atau bukan? oh, Hmm? Mereka tuh pakai metode pencatatan persediaan itu fisik atau perpetual. bentar, saya coba cek. Kalau metode pencatatannya fisik, ya ada selisih antara catatan dengan fisik, pas terjadi. Tapi kalau mereka pakai perpetual, mestinya ya idealnya tidak ada selisih. Kalaupun ada selisih, jumlahnya tidak signifikan. Begitu. Nah, kamu kan orang akuntansi, Iya Pak. ya, maka harus dilihat dari kacamata akuntansi. Itu pertama. Kedua, oke, sebelum saya ke sana, masih ada masalah lain nggak selain hanya selisih ini? Tidak ada Pak. Lalu kedua, selisihnya itu signifikan atau tidak? Ya kan? Selisih 100 rupiah padahal sales mereka puluhan juta ya, nggak signifikan. Selisih 1 unit padahal persediaan mereka ada ratusan atau ribuan unit, tidak signifikan juga. Maka itu harus dilihat selisihnya itu di mana dan apakah memang benar-benar selisih gitu loh. Yang kamu maksud selisih itu contohnya bagaimana, Daniel? Jadi semisal di barang di gudang itu terakhir tercatat barang di gudang itu semisal ada 10 buah Pak. Tapi ternyata realitanya setelah dicek barang fisiknya itu ternyata selisihnya ternyata barang di gudang itu hanya tersisa 5 atau 8 buah begitu Pak. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kamu sudah melihat belum kenapa itu bisa terjadi? Belum Pak, saya belum. Nah, itu mungkin bukan salah bagian gudangnya. Bisa jadi misalnya mereka kerja pakai shift kan? Iya Pak. Nah, mungkin yang shift pagi sudah menjual, tapi catatan penjualannya tidak tahu kemana. Shift sore mengandalkan catatan lama, gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin kurang koordinasi antar shift bagian penjualan. Ya, nah itu yang harus ditelusuri lebih lanjut. Lalu kalau hanya permasalahannya hanya selisih, itu kurang kuat untuk menjadi alasan sistemnya harus dikembangkan atau diperbaiki atau bahkan mungkin diganti. Maka tadi saya tanya, ya mereka itu sistem pencatatan penjualan persediaannya bagaimana, mengapa kok bisa terjadi perbedaan antara catatan dengan fisik. Nah, yang sekarang saya tanya, yang dimaksud catatan di sini itu catatan apa? Siapa yang pegang? Catatan yang dimaksud itu
Kan catatan penjualan sama catatan ini ya Pak, persediaan barang ya Pak? Oke, nah, ya Mbak, tadi makanya saya katakan bahwa kalau catatan penjualan dengan persediaan barang itu pasti ya, berbeda loh. Satu namanya penjualan, satu persediaan, gitu kan. Nah, yang pegang catatan persediaan siapa? Yang pegang catatan persediaan bagian gudang sama manajernya Pak. Manajer apa? Pegang itu Eh, dalam artian bertanggung jawab untuk mengelola. oh Kalau ada barang bagian masuk ditambahkan, kalau ada barang keluar dikurangkan, itu siapa yang bertanggung jawab? bagian gudang Pak. Dan, oke. Nah, kalau kamu tadi mengatakan kok bisa beda, itu cara tahunya beda bagaimana? Apakah bagian penjualan tanya ke gudang atau bagaimana? Iya, kadang kita tanya stok Pak. Jadi misal ada customer yang datang terus nanyain stok, Mas untuk liquid ini masih ada nggak? Nah Masnya itu bilang ada, terus ntar saya ambilkan di gudang. Oh, jadi si Masnya itu nggak lihat catatan kan? Lihat Pak, Lihat catatan di mana? Wong catatannya di gudang kok. jadi nggak tahu Pak, sebelum dia bilang ada itu dia nggak lihat entah Nah, itu kan catatan itu. berarti catatannya dia kan, catatan bagian penjualan toh. Oh iya Pak, Nah, sudah tahu kan itu masalahnya di iya mana? iya iya. Nah, berarti catatan penjualan yang salah, bukan gudang. Makanya kalau seperti ini, kamu kembali ke teori asalnya. Itu apa tahu? Siklus penjualan. Siklus pendapatan. Jadi siapa yang tahu persis jumlah persediaan yang ada? Gudang. Jadi melihat atau bertanya kepada siapa? Gudang. Gudang, bukan melihat catatan penjualan. Pernah nggak maksud saya? Iya Pak, iya Pak. Nah, tuh. Jadi ternyata bagian penjualan itu menimbulkan sendiri masalah yang mereka jumpai, kan? Iya. Nah, selesai ada masalahnya. Ada yang lain. Oke, silakan itu ditelusuri kembali ya. Tetapi poin saya, Daniel, jadi kalau kamu itu akan melakukan analisis dan perencanaan sistem, jangan berhenti hanya pada apa yang disampaikan oleh klien. Bukannya saya tidak percaya pada orang-orang yang kamu tanyai atau yang kamu wawancara, tetapi mereka itu sering sekali hanya menyatakan apa yang menurut mereka atau persepsi mereka masalah. Padahal belum tentu itu masalah. Bisa jadi masalahnya seperti yang kita jumpai dalam diskusi kali ini, ditimbulkan oleh mereka sendiri yang tidak mau melihat catatan yang benar. Ya kan? Kalau catatan persediaan itu siapa yang pegang? Ya, gudang. Kenapa tidak bagian gudang yang ditanya? Kenapa dia melihat catatan sendiri? Ya kan? Iya. Kalau di dalam SIA itu kan sudah jelas. Ada pemisahan tugas dan wewenang. Tiap-tiap bagian punya wewenang dan tugasnya masing-masing. Maka kalau mau pasti persediaan, tanya siapa ya? Tanya gudang. Tuh. Ya. Oke, jadi nanti tolong itu ditelusuri lebih lanjut. Kemudian, ini saya akan share dulu. Kelihatan nggak ini proposalmu? Bentar, Pak. Kelihatan Pak. Ini tuh apa? Chapter 1 pendahuluan. Ini tuh bahasa apa? Chapter 1 ya. Gimana Pak? Chapter 1 tuh ini chapter 1 tuh bahasa apa? Kamu tuh kuliah di mana tuh? Di Atma Jaya Pak. Atma Jaya ada di mana? Di Indonesia Pak. Chapter itu bahasa mana? Bahasa Inggris Pak. Ini ya, ini nanti diperbaiki dan seperti ini ya. Kamu ke
website fakultas kita, fbe.uaj.ac.id. Coba cari di situ buku petunjuk penulisan skripsi dan karya ilmiah standar fakultas. Caranya bagaimana? Ya. Oke. Jadi nanti lihat kanan kirinya. Lalu ini nih, Yakub ini siapa ini? Aduh, bentar. Kemarin saya nunggu. Saya lihat di referensimu nggak ada ya. Mana ini? Yakub nggak ada. Oh, berarti itu referensi saya bukan yang last file, Pak. Jadi daftar. Ya saya tahu, saya terima kasih. Ya, Pak, maaf, Pak. Kalau bahasa asing, kamu tulis seperti ini, ya harus dicetak nih, Reng. Ya, lalu kalimatku panjang banget, dewasa ini, keuangan, Bu, bahasa itu yang bahasa Indonesia itu yang baik dan benar, ya. Oke, Pak. Diperbaiki. Kemudian tadi saya lihat lagi mana? Diana dan Setiawan ini yang mana ini? Nggak ada juga, adanya hanya Diana saja, Diana A. Setiawannya nggak ada. Nah, ini kalau caranya seperti ini, kamu bisa dituduh plagiarisme. Langsung, penaltinya kamu dikeluarkan. Ya, ini nanti diperhatikan. Kalau penulisan, kamu itu kan sudah lulus metodologi penelitian dong, masuk penulisan kayak gini itu penulisan apa tuh? Oke. Kalau kamu tadi pertanyaannya apa? Tentang landasan teori sama ini, Pak, metodologi. Landasan teori. Gimana, Pak? Landasan teorinya apa yang buat kamu bingung? Saya merasa kurang mantap aja, Pak, sebenarnya dengan landasan teori yang saya tulis. Landasan teorinya kalau analisis perancangan sistem ya buku-buku, artikel-artikel tentang analisis perancangan sistem. Jangan menggunakan skripsi. Kan saya sudah mengatakan kalau karya ilmiah yang baik itu adalah yang sudah dipublikasikan. Skripsi dipublikasikan enggak? Tidak kan? Enggak, Pak. Nah, jangan pakai skripsi. Banyak skripsi yang salah kok. Ya, dari artikel, buku, artikel ilmiah, buku, ya, yang tidak percaya. Yang berikutnya apa tadi pertanyaanmu? Penelitian. Iya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ya harus menunjukkan bagaimana caramu mengumpulkan data dan bagaimana caramu mengolah data itu. Ya sama seperti di dulu mata kuliah metodologi penelitian. Oh, berarti kan Pak, nggak perlu pakai kalau saya baca-baca gitu, maaf, saya baca-baca di artikel skripsi gitu, Pak. Jadi saya katakan apa? Iya, nggak boleh pakai skripsi. Ya sudah, jangan dibahas lagi. Oh iya. Selesai, sudah. Beberapa artikel yang saya baca itu di metodologi penelitian mereka itu ada yang mencantumkan apa namanya? Ada yang mencantumkan saran sistemnya, Pak. Saran sistem maksudnya gimana? Ini kan masih proposal toh. Proposal itu kan belum dijalankan. Bagaimana kamu bisa menyarankan satu sistem kalau kamu belum melakukan penelitianmu? Ya enggak? Iya. Logikanya gitu enggak? Iya, Pak. Nah, ya sudah. Ya kan? Itu diperbaiki dulu ya. Iya, Pak. Baik, berikutnya siapa? Ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Siapa berikutnya? Malia, Marela, Serafin, Yuki. Saya, Pak. Oke, Serafin. Judulmu apa? Sorry. Tentang apa? Misalnya saya lagi melihat file, melihat nama file, jadi nggak bisa tahu isinya apa. Harus saya buka satu-satu. Oh iya. Nah, sudah ada
Silakan teruskan, Serafin. Jadi proposal yang pertama yang saya ujukan itu kan tentang VTube ya Pak. Jadi judul saya tentang pengaruh pengalaman. Yang sekarang aja, yang sudah kamu kirimkan ke saya itu apa? Oh iya, yang pengaruh pengalaman pengguna terhadap kepuasan penggunaan mobile application VTube menggunakan model Dallon and McLean. Dallon and McLean. Iya, McLean ya Pak. Oke. Nah, masalah yang saya temukan di situ dari wawancara beberapa orang yang saya wawancara itu, mereka berkata bahwa mereka tuh sering terjadi kendala dalam menjalani aplikasi, kayak misalnya tiba-tiba sistemnya tuh berhenti secara tiba-tiba, atau tidak kayak misalnya nggak bisa diakses pada jam tertentu, padahal mereka tuh untuk bisa dapat kayak satu hari tuh harus bisa ngumpulin 10 poin gitu Pak, buat nambah levelnya gitu. Oke, baik. Nah sekarang Ya Pak. Kendala yang dijumpai itu kenapa? Karena kalau sudah aplikasi mobile itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu, bisa dari handset si user, ya kan? Bisa jadi nggak kuat menjalankan itu. Dua, koneksi bisa jadi tidak kuat juga atau kurang baik, ya. Nah ini harus kamu teliti, ya. Jadi satu, kamu lihat syarat minimum menjalankan VTube itu handsetnya apa, ya. Spesifikasi ya Pak? Ya, spesifikasinya. Ya. Lalu apakah yang bermasalah itu semua sudah memenuhi spesifikasi? Itu pertama. Kedua, masalah kebutuhan koneksi. Yang dibutuhkan itu koneksi kira-kira yang sebesar apa bandwidthnya. Nah, masalahnya kalau mobile itu kan mereka pakai seluler, ya kan? Iya Pak. Nah, seluler itu ciri khasnya apa? Seluler itu ciri khasnya adalah stabilitasnya kurang. Ya, kadang bagus, kadang jelek. Kalau kamu di kampus mungkin bagus, begitu kamu bergerak pulang sepanjang jalan jelek. Ada daerah-daerah yang sinyalnya kuat, ada daerah-daerah yang blank, ya kan? Nah, ini itu. Ketiga, itu dari sisi pengguna dan penyedia jasa telekomunikasi. Ketiga itu dari si pembuat aplikasi sendiri, yaitu kualitas aplikasinya memang bagus atau tidak. Ya, tidak dipungkiri ada aplikasi yang memang jelek dan kualitasnya kurang bagus. Ya, yang terakhir itu adalah pada infrastruktur tempat aplikasi VTube ini berjalan. Itu ya kasarannya servernya itu ada di mana, siapa yang mengelola server dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi VTube ini sebetulnya butuh server yang besar, tapi si pengembang punyanya yang kecil. Atau harusnya mereka menyewa yang besar, si pengembang ini hanya punya yang punya duit untuk menyewa yang kecil. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, dugaan saya itu faktor-faktor ini semua berperan. Nah ini mana ya, itu harus dilihat, ya. Sedangkan Dallon dan McLean itu kan hanya menilai aplikasinya saja, ya enggak? Iya. VTube-nya saja. Padahal VTube itu bisa sukses kalau dia ada jaringannya, handset yang memenuhi syarat, infrastrukturnya bagus, gitu kan? Iya. Nah itu maka ini harus dilihat lebih lanjut, ya. Oke, lalu berapa banyak pengguna VTube ini total? Kalau sebenarnya kalau di tempat saya yang saya tahu itu bisa mencapai kan ada grupnya gitu ya Pak. Saya juga masuk tergabung di situ. Ada sekitar 243 Pak. Dan itu ada ada juga dari jaringan yang lain di keluarga saya yang dari kakak saya yang itu kakak ipar saya juga ikut, tapi dia nggak gabung di sini. Itu juga lumayan Pak. Oke. Nah, pertanyaan saya itu adalah karena kalau seperti ini itu nanti kita harus lihat kalau memang akan dilakukan penelitian, apakah populasinya itu cukup besar
untuk diteliti menggunakan Dillon dan McLean secara statistik. Soalnya saya pernah ada mahasiswa yang ya, seperti ini gitu kan. Tapi setelah dilihat ternyata karena ini aplikasinya sangat spesifik ya, penggunanya hanya 14 orang. Kan nggak mungkin ya. Oh iya Pak. Oke, jadi secara statistik ini sangat baik. Nah, kemudian kenapa kok Dillon dan McLean? Karena kan dia punya 6 apa yang Dillon sistem dan yang McLean itu aktif. untuk apa toh, Serafin? Kenapa Pak? Dillon dan McLean itu digunakan untuk apa toh? Dillon dan McLean itu untuk melihat kesuksesan dan kegagalan. Kesuksesan. Iya, kesuksesan. Dan Dia nggak melihat kegagalan, dia melihat kesuksesan. kesuksesan. Nah, sukses kalau menurut Dillon dan McLean apa? Serafin. Kalau misalnya sistem itu sistem yang ada 6 itu saling berhasil Enam satu itu sama apa? Saling apa? Harus jelas. Kriteria berhasil suatu sistem itu menurut Dillon dan McLean apa? Dan ingat saya Dillon dan McLean itu 2003 bukan 2004 ya? Iya, 2004 Pak. Iya, nanti diperbaiki ya. Oke, apa? Malah nggak ada itu Dillon dan McLean-nya di daftar pustakamu. Iya Pak, saya lupa kasih masuk Pak. Ya kalau sudah ditulis tuh ya harus ditulis. Oke, jangan ini kasusnya sama seperti Daniel tadi. Oke, jadi apa sukses itu menurut Dillon dan McLean? Apa definisi sukses menurut Dillon dan McLean? Ini nanti terkait dengan mengapa kamu tertarik untuk meneliti ini. Oh iya. Terkait dengan itu. Jadi gimana? Saya belum mencantumkan sih Pak itu di latar belakang. Ya, tapi betul. Tapi kan kamu akan menggunakan model Dillon dan McLean. Kalau kamu akan menggunakan model Dillon dan McLean, kamu harus tahu itu digunakan untuk apa. Nah, pertama kita mulai dari definisi dulu. Sukses menurut Dillon dan McLean itu apa? Kalau Kriteria satu sistem dikatakan sukses itu bagaimana kalau menurut Dillon dan McLean? kalau sistem itu dipengaruhi oleh kualitas dari sistem informasi yang Saya dihasilkan. tidak tanya pengaruhnya, saya tanya yang disebut sistem itu sukses, itu yang seperti apa? Gimana? Jadi nanti kamu bisa melihat, oh hidup ini sukses atau tidak. Nah, kriteria sukses itu apa? Nah belum ya, itu harus dipelajari dulu. Sehingga kamu nanti yakin bahwa memang model Dillon dan McLean ini tepat untuk meneliti hidup. Kalau ini, saya nggak tahu kenapa ini selalu menjadi asal muasal di latar belakangnya. Kalau satu sistem itu bermasalah seperti katamu tadi, mengapa kok orang-orang lalu mungkin berpikir, wah Dillon dan McLean sukses? Enggak, kalau bermasalah nomor satu kalau di benak saya adalah, oh sistemnya perlu diaudit. Kemudian teorinya adalah teori mengenai auditing sistem informasi harusnya. Atau sistemnya perlu dievaluasi. Berarti nanti ada uji aplikasi, apakah satu aplikasi itu berkualitas atau tidak. Mengapa kok itu dikaitkan dengan kesuksesan? Itu yang saya nggak tahu logikanya bagaimana. Mana nggak maksud saya? Oh iya Pak, berarti dia lebih pengujian yang auditnya. Saya tidak tahu gitu ya. Tapi mengapa logikamu seperti itu? Ada masalah kok orang berpikirnya sukses gitu. Kenapa tidak? Masalahnya apa? Bagaimana cara memperbaikinya kan begitu. Nah, kalau logikanya seperti itu, arahnya adalah ke audit atau evaluasi sistem informasi. Kenapa kok sampai ke sukses? Maka saya tanya kan,
definisi sukses itu apa dan mengapa kemudian itu cocok diterapkan ke masalahmu. Ini yang belum saya temukan. Jadi ini untuk semuanya ya, tidak hanya untuk saya. Jadi kalau kalian punya masalah penelitian, kemudian akan menggunakan 1, 2, 3 atau berapapun teori untuk melakukan penelitian sebagai landasannya, itu harus ada alasan mengapa teori ini yang digunakan, mengapa kok tidak yang lain. Ya, seperti saya kalau yang saya tunjukkan di proposal saya, mengapa untuk adopsi saya kok pakai teorinya yang itu, kenapa tidak yang lain? Nah, itu harus ditunjukkan. Saya pakai ini karena begini. Gitu. Nah, di proposal itu tidak ada itu. Kamu hanya mengatakan ada masalah, dievaluasi dengan diuji dengan Deloitte dan McLean. Tapi kaitannya masalah itu dengan Deloitte dan McLean tidak ada. Oke, itu dulu yang harus diperbaiki. Ya. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan? Pak, waktu itu kan saya kan masih ragu ya, ini bisa diterima atau enggak. Jadi saya bikin 2 opsi pilihan gitu sih Pak di bawahnya. Satu aja. Ini tuh sebetulnya bisa, hanya kamu harus ya seperti Daniel tadi juga bisa, tapi harus lebih mendalam lagi. Seperti yang sudah saya katakan, keterkaitannya apa dengan Deloitte dan McLean tadi, lalu juga harus ditunjukkan bahwa memang itu terkait dengan Deloitte dan McLean. Kalau hanya bermasalah sistemnya, ya mana ada sistem yang tidak bermasalah, mana ada sistem yang tidak error. Maka saya tuntun tadi di awal, dilihat dulu errornya itu kenapa muncul error seperti itu, apakah di sisi handset dan penggunanya, apakah di sisi jaringan telekomunikasinya, apakah di sisi kualitas aplikasinya, atau ada di kualitas infrastruktur tempat aplikasi itu berjalan. Nah itu 4 itu diteliti dulu, dilihat, dipelajari, ya. Baru kemudian kamu bisa memutuskan, oh yang cocok adalah pakai teori A, teori B, teori C, begitu. Oh iya Pak. Ya. Tapi dia gedung di sini di Jakartanya itu juga belum ada gitu loh Pak, tempat buat kantornya gitu. Dia cuman kayak sewa tempat gitu sih Pak. Itu termasuk gimana ya Pak? Ya, kamu pikir perusahaan-perusahaan besar Jakarta itu punya gedung sendiri? Mereka sewa deh. Perusahaan sebesar Telkomsel aja dulu nyewa di mana itu ya? Markas besarnya Telkomsel itu di gedung perkantoran yang mereka sewa. Unilever itu nyewa. Oh gitu ya Pak. Iya. Kenapa menyewa? Karena secara bisnis lebih menguntungkan kalaupun mereka punya gedung itu ya tidak semuanya dipakai sendiri. Itu disewakan. Kenapa? Karena beban biaya memiliki gedung di Jakarta itu mahal. Belum pajak dan lain sebagainya. Ya, gini, bayangkan kalau kamu punya gedung di Jakarta, kamu itu harus bayar pajak bumi dan bangunan, harus bayar pemeliharaan. Nanti kalau ada pemasukan dari gedung itu bayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Tapi kalau kamu menyewa, apa yang keluar dari situ? Biaya sewa. Biaya sewa bagaimana? Mengurangi laba. Mengurangi laba bagaimana? Menurunkan pajak. Jadi insentifnya lebih menyenangkan kalau menyewa. Banyak yang punya perusahaan itu tidak punya gedung, mereka nyewa. PricewaterhouseCoopers aja nyewa. Mana ada gedung PricewaterhouseCoopers di Jakarta, ya kan? Iya Pak. Nah, jadi itu bukan masalah, ya. Ada lagi? Sudah Pak. Itu diperbaiki dulu ya. Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya siapa? Terima kasih Pak. Yuki, Aulia, Marela. Siapa dulu? Yuki, Marela, Aulia. Halo? Saya Pak. Halo. Ya. Oh iya. Baik. Sebentar, kamu saya buka dulu ya. Oke, siklus pelaporan keuangan. Oke, silakan dijelaskan, Marela. Di situ saya
Judulnya Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Siklus Pelaporan Keuangan di PT Mondrian. Di situ tuh kemarin saya tanya ke sumbernya, tapi belum tanya sama pelaksananya karena disarankan sama sumber yang saya tanyakan itu untuk tanya langsung ke pelaksananya. Tapi belum saya lakukan Yang itu. kamu tanya itu Masalahnya siapa, itu ada. pelaksananya itu siapa? Maksudnya gimana ini? Jadi kamu Maksudnya punya tuh, kontak dengan orang di perusahaan di PT Mondrian ini? iya, Tapi dia saya bukan kontaknya yang ke kemana? bukan yang Bukan orang melakukan akuntansi pelaporan ini. keuangan. Iya, bukan ke bagian akuntansinya. Oke, baik. Oke, Ke jadi masalahnya sekretaris apa langsung. dengan ini yang dimaksud siklus pelaporan ini apa toh? Ya. Madela? Itu tuh kayak masalahnya tuh sebenarnya dalam penyusunannya di kelaporan keuangannya itu loh, Pak. Masalahnya apa? Jadi mereka tuh sudah menggunakan Microsoft Excel sebagai pencatatannya. Tetapi dalam penyusunannya itu masih sendiri-sendiri gitu, Pak. Jadi belum terintegrasi. Nah, di situ ketika ingin menyusun laporan keuangan, mereka tuh merasa kayak masih harus buka satu persatu file dan itu sering menyebabkan kayak kurang teliti. Jadi kayak ada yang terlewatkan. Oke. Jadi Kamu sudah itu. pernah menyusun laporan keuangan beneran? Kalau yang beneran belum, Pak. Oke. Ini nanti cita-citamu dengan ini apa berarti? Apa yang akan kamu lakukan? Dengan lakukan ini harapannya tuh ketika bagian akuntansi itu melakukan pencatatan itu dalam sistem sudah terotomatisasi gitu loh, Pak. Jadi waktu setelah di akhir bulan nanti tinggal buat seperti yang di Mayop itu kan nanti ada Sudah beli kita Mayop aja toh? ya itu Pak masalahnya. Kemarin saya terpikir juga itu. Kemarin kan saya baru merencanakan itu, tapi waktu menulis proposal ini saya kepikiran Mayop. Nah, itu apakah Oke, jadi begini. bisa? Pertama, yang namanya ini kalau akan melakukan analisa dan perencanaan sistem itu sama seperti Daniel tadi. Kita harus lihat masalahnya apa. Masalahnya ada yang terlewat. Seberapa sering itu terlewat? Ya, dan apakah dampaknya signifikan? Kamu tahu kan di dalam yang namanya laporan keuangan itu ada prinsip materialitas, ya kan? Iya. Nah, apakah material kesalahan yang terjadi? Kalau tidak material ya tidak apa-apa. Itu pertama. Kedua, yang namanya penyusunan laporan keuangan, meskipun pakai Mayop atau sistem otomatis yang lain, itu tidak bisa klik langsung generate laporan keuangan, itu tidak bisa. Kamu harus lihat di buku SIA, di siklus buku besar dan pelaporan keuangan, pertama kali dilakukan apa? Rekonsiliasi dulu akun-akun kan? Cek betul akunnya sudah benar atau belum, buku-buku besarnya dan buku pembantunya sudah benar atau belum, ya enggak? Iya, Pak. Nah, jadi meskipun pakai sistem ya proses itu akan terjadi setiap kali pelaporan keuangan. Kenapa? Di dalam proses memasukkan data ke dalam sistem itu ada kemungkinan salah. Otomatis sekalipun bisa juga salah. Pakai barcode reader pun juga bisa salah. Jadi itu prosesnya memang harus ngecek satu persatu, direkonsiliasi jadi proses bahwa dari buku besar piutang itu dicek kemudian direkonsiliasi dan itu terjadi kelewatan, bisa jadi kelewatan ya, memang seperti itu ya. Nah, Iya.
Atau mau otomatis 100% ya bisa, tapi apakah PT Mondrian sanggup bayar kalau yang 100% otomatis? Ya kan? Nah, coba sekarang kamu lihat nanti ya, ini bisa saja sih kamu mengusulkan sesuatu untuk memperbaiki yang ada, tapi harus dilihat dulu masalahnya kenapa. Kalau kelewat itu kelewatnya maksudnya bagaimana? Dan apakah yang kelewat itu umum terjadi atau tidak? Kalau yang namanya bikin laporan keuangan kelewat itu biasa. Ya. Saya dulu sering ikut almarhum ayah saya ketika ayah saya kerja di BRI. Ya, kalau di bank tuh sama tutup buku gitu kan tiap bulan. Nanti mereka mengerjakan sampai malam. Pas sudah mau dikumpulkan ternyata ada yang kelewat, tidak balance, ulangi lagi ya seperti itu memang. Nah, tapi harus dilihat seberapa sering itu terjadi dan apakah itu hanya kelewat atau ada angka yang salah atau bagaimana. Kemudian kamu amati cara kerja mereka, bisa nggak itu seperti katamu tadi, diotomatiskan. Pakai Excel itu bisa diotomatiskan dengan cara apa? Referensi, lookup, pivot, itu bisa. Tahu kan kamu? Iya, Pak. Nah, jadi nanti ini bisa diperbaiki, bisa dianalisis, tapi kamu harus tahu dulu masalahnya itu ada di mana. Jadi ya harus bicara dengan orang akuntansinya memang. Siapa tahu orang akuntansinya wah ini biasa kayak gitu, nggak ada masalah. Jadi itu apa? Ada lagi nggak? Ini kenapa kamu pakai pendekatan etnografi segala macam? Bukunya. Apa? Referensi. Kamu akan melakukan etnografi kok. Itu Pak, sama kayak Unggun tadi, saya bingung bagian metodologi penelitiannya. Sebenarnya kemarin saya tuh kepikirannya hanya wawancara dan observasi. Tapi ketika saya lihat, Jangan begitu saja nggak apa-apa ya Pak? Nah, iya Iya, nggak lihat apa-apa. referensi. Gini loh, yang namanya metode penelitian itu adalah menjelaskan bagaimana caramu mengumpulkan data dan mengolah data. Nah, cara mengumpulkan data kalau observasi dan wawancara ya nggak apa-apa, Pak. Tuliskan saja itu. Iya. Etnografi untuk meneliti satu kelompok etnis tertentu. Apakah yang akan kamu teliti ini satu kelompok etnis? Enggak kan? Nah, dan etnografi itu untuk pengumpulan datanya setahun minimal. Apa ya setahun kamu nanti sistemnya udah mereka beli sistem mayap gitu selesai kan? Nggak perlu diamati setahun kan? Oke, nah lalu tadi kamu mengatakan bagaimana kalau beli. Nah, ini juga bisa saja. Jadi nanti di dalam analisa sistem itu kan dilihat pertama masalahnya apa, kemudian jadi sebetulnya yang dibutuhkan oleh mereka itu apa. Apakah ya sudah yang ada saja dibiarkan atau yang ada diperbaiki dengan ditambahkan sesuatu atau ganti baru. Nah, ganti baru ini bisa membeli layop yang sudah jadi, bisa mereka buat sendiri kalau memang punya SDM-nya dan punya sumber daya yang dibutuhkan. Dan ketiga, membayar orang untuk membuatkan yang custom. Gitu kan. Nah, itu nanti adalah bagian dari analisis dan perancangan sistem. Buat sendiri, dibuatkan, atau membeli yang sudah jadi. Itu nanti hasil analisismu adalah kalau memang akan membeli yang seperti apa. Kalau akan membuat atau dibuatkan yang seperti apa. Itu hasilnya seperti itu. Desainnya tetap ada, tapi nanti penggunaannya berbeda. Kalau itu dibuatkan atau membuat sendiri, desain itu nanti ya sebagai apa cetak birunya gitu ya. Tapi kalau akan membeli berarti desain itu sebagai patokan. Oh, jadi sistemnya harus bisa seperti ini gitu. Itu, Marila. Iya. Ada lagi? Pertanyaan? Mengenai sebenarnya kemarin saya hanya berpikiran ke perancangan, cuma kemarin kan ada referensi mengenai analisis juga sistem akuntansi, tapi saya masih ya untuk merancang itu harus dianalisis dulu. Oh iya, berarti benar seperti itu ya Pak? Ya benar, ya kalau akan merancang kan harus menganalisis dulu, nggak mungkin merancang tanpa menganalisis. Ya kan? Iya Pak.
Oke. Ya, Ada lagi? sudah Pak, sejauh itu sudah. Sejauh ini Oke. sudah. Oke, baik. Oke, Terima kasih berikutnya Pak. siapa berikutnya, Aulia atau Yugi? Saya Pak. Oke, Yugi. Oke, silakan ceritakan. Jadi di penelitian ini saya mengangkat topik apa? Efektivitas pengendalian internal terhadap persediaannya. Oke, ada Jadi masalah apa di persediaan? gimana Pak? Ada masalah apa dengan persediaan? Apa? Jadi di persediaannya itu Ini persediaan apa? persediaan barang dagang. Ya, perusahaannya apa? Ini Ini apa? Kafe di apa? Di Oke, kafe ya. ya. Oke, kafenya ini kenapa? Jadi itu ini Pak apa? Jumlah apa namanya? Pemasukan kasnya itu sering kali beda dengan ini persediaan atau kok pemasukan? ada hubungannya gitu Pak. Jadi kayak apa ya? Bisa kalau persediaan, pemasukan itu ada di dua domain yang berbeda, nak. Gini Pak. Persediaannya itu biasanya sering kayak kayak apa bahan-bahan makanannya tuh sering kadaluarsa karena terlalu banyak karena berlebihan gitu Pak. Jadi kayak Maksud. Ya kalau kadaluarsa itu kan apa namanya? Namanya makanan ya, kadaluarsa itu kan resiko gitu ya. enggak, tapi gini apa kata teman saya kemarin mereka disuruh ngecek biasanya itu dalam per hari itu seberapa banyak yang apa yang dibutuhin dalam kayak ngelakuin Ya, itu proses. kan analisa itu toh apa kebutuhan persediaan. Ya biasa seperti itu. Apa yang aneh? Sekarang begini, apa hubungannya dengan sistem pengendalian internal? Apakah ada permasalahan pada sistem pengendalian internal persediaan barang dagangan? Ini barang dagangan atau persediaan lah? Persediaan Pak. Oh, nah kamu barang dagangan. Kalau barang dagangan kan langsung dijual. Kalau persediaan kan berarti itu diolah dulu. Iya. Nah, yang mana ini? Ya, yang diolah dulu Pak, persediaan. Berarti persediaan apa? Bahan baku loh. Iya, bahan baku. Kamu itu bahan baku dari barang dagangan aja nggak bisa membedakan. Itu kan banget kan sih. Ya nggak? Ya. Oke. Nah ini sekarang apa masalahnya dengan pengendalian internalnya apa? Pengendalian internal itu apa tuh Yuki? Cuma Pengendalian internal itu apa? Halo? Yuki? Iya. Pengendalian internal itu apa? Kamu tuh nulis tentang efektivitas, analisa efektivitas sistem pengendalian internal, apa ditanya diam saja itu gimana?
Halo? Yuki? Iya, halo. Pak, bentar, Pak. Lah, kamu tuh gimana? Kamu nulis sendiri kok ditanya nggak bisa tuh. Hah? Ya kamu tuh nulis apa ini? Pengendalian internal lu gimana Googling dulu ya. Eh? Gini, ini tidak bisa dipakai karena analisa efektivitas pengendalian internal itu adalah topik penelitian audit pengauditan, bukan topik penelitian sistem informasi. oh, iya, Pak. Ya, ini kan bagian dari auditing, toh. Iya. Nah, kenapa kamu jadikan judul di sistem informasi? Oke, sekarang masalahnya dengan persediaan material mereka apa? Apa hanya kadaluarsa saja atau apa? Sering kecurian juga, Pak, dari sama Kok bisa karyawannya. tahu kalau Jadi kecurian? mereka tuh Kok bisa tahu kecurian? saya dapat informasi dari teman saya yang kerja di sana. Jadi kayak Gini loh, kalau dapat informasi yang bersifat negatif seperti itu harus hati-hati betul. Ya, kenapa? Karena kalau sampai menuduh ada yang mencuri atau kecurian, itu berarti ada unsur kriminalitas. Harus dipastikan bahwa itu memang benar terjadi. Sebab kalau tidak, nanti kamu menuduh ada pencurian dan ternyata tidak terbukti, kamu bisa dipolisikan, diperkarakan, dituntut pencemaran nama baik. Menangkap? kemarin saya bingung, Pak. Ini termasuk pencurian atau bukan? Misalnya nih karyawan kayak ngebuat makanan atau minuman itu yang kayak nggak dicatat itu, tapi dia bilangnya setelah buat kayak dibon gitu, cuman dia nggak mau ngebayar. Dibuat maksudnya gimana tuh dibuat? Loh, kalau memang itu dipesan ya dibuat toh? Enggak, tapi itu untuk mereka. Jadi mereka mengkonsumsi istilahnya, nah. Iya, mengkonsumsi. Iya, tapi mereka nggak mau bayar. Mengganti. Iya, tapi mereka nggak bayar. Loh, ada sanksinya nggak kalau seperti itu? Aturannya bagaimana? Aturan perusahaannya bagaimana? Seperti kamu misalnya. Kamu lihat ada water station di kampus kan? Iya, Pak. Minum itu mencuri nggak? Enggak. Ada aturannya nggak tentang itu? Prosedurnya, cara meminum dan nah, kalau kamu menjebol itu, baru kamu melakukan tindakan yang salah. Tapi ada nggak aturan di situ mengenai karyawan tidak boleh makan atau mengkonsumsi barang dagangan? Ada nggak aturannya? Ada, Pak. Soalnya mereka disediain uang untuk makan dalam sehari itu. Nanti dulu. Oh. Saya tidak mengatakan ada uang atau tidak. Ada tidak aturan tertulis tidak boleh makan barang dagangan? Saya lupa nanya ke. Kalau tidak ada aturan, ya tidak bisa disalahkan kalau mereka makan. Ya enggak? Iya. Jadi harus dilihat dulu, ada nggak aturannya. Jangan asal menuduh mencuri, ya, berat itu perkara tidak bisa disalahkan kalau tidak. Misalnya pun, yang makan boleh tapi nanti harus mengganti. Oke, aturannya bagaimana? Apakah harga yang dikenakan harga jual atau harga beli?
Beda kan? Iya. Nah, itu harus ditelusuri lebih lanjut. Kayak apalagi masalah lain. Kalau hanya karyawan mengkonsumsi, dan itu juga perlu dihitung ya, Yudi. Karyawan Iya. mengkonsumsi itu berapa yang mereka konsumsi dalam 1 bulan misalnya, dan apakah itu jumlahnya signifikan? Sampai mereka misalnya, wah, belum sempat dijual sudah habis misalnya. Iya, Pak. Saya lupa nanya. Terus saya juga nggak bisa bilang itu kayak kerugian besar, soalnya saya juga nggak tahu seberapa pendapatan dari kafe itu. Nah, jadi itu harus dilihat dulu ya. Iya. Oke, apalagi masalah yang lain terkait dengan persediaan? Atau hanya itu? Ini, Pak, masalah tentang ini bagian purchasing itu kadang-kadang dia telat ngantar persediaannya, jadi kayak Loh, kok yang mengantar persediaan kok bagian purchasing itu gimana? iya, dari kafe dari teman saya bagian dibilang untuk beli-beli barang, beli-beli persediaan itu bagian purchasing-nya, jadi dia beli tapi purchasing jelas. Tapi kan bukan dia yang mengantarkan supplier. Enggak, tapi di situ ya, di kafe ya, dia juga yang ngantar, Pak. Loh, kok saya bingung, kok ngantar tuh maksudnya gimana? Jadi beli, dia pergi Jadi ke dia pergi ke toko beli lalu dibawa gitu. Iya, Pak. Terlambatnya memang standarnya gimana? Kan seharusnya itu sebelum jam 7, tapi dia kadang-kadang pernah datang kayak 7:30, jadi kafe ada buka. Nah, kenapa? Ya kalau ternyata tokonya bukanya telat, barangnya datangnya juga telat, bisa nggak? Bisa. Ya bisa sekali ya, itu kan nggak ada orang itu yang sengaja telat, ya kan? Maka kalau si bagian pembelian itu, purchasing itu terlambat, itu perlu ditanya kenapa. Keterlambatnya tuh terlambatnya itu dia sering, Mbak, bukan yang sekali-sekali gitu. Betul, sering, setuju. Tapi kalau ternyata seringnya itu karena toko tempat dia membeli juga telat, gimana? Padahal nanti kalau belum dapat barangnya, pulang ya dimarahi, ya enggak? Mana barangnya? Iya, Belum buka, belum buka kok sudah balik. Ah, itu gimana? Kira-kira gimana? Benar nggak apa yang saya katakan? Iya, Pak. Ini, jadi dari apa yang sudah kamu ceritakan, saya menangkap satu pola yang sama. Kamu hanya mendengar dari satu sisi. Kamu mencoba menelusuri mengapa itu terjadi. Kamu tidak melihat lebih mendalam, dan itu bahaya sekali. Karena apa? Ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan membuat sistem informasi baru. Tapi kalau masalahnya katakanlah misalnya tadi ya, bagian purchasing terlambat. Kenapa terlambat? Lah supplier bukanya juga telat. Berarti kan bukan salah si bagian purchasing. Itu sistem kayak apapun, kalau supplier telat ya tetap telat. Caranya adalah ganti supplier. Tapi mungkin juga ganti supplier tidak mudah. Kenapa? Mungkin harganya beda, mungkin kualitasnya beda, mungkin pelayanannya jelek, ya kan? Nah, sistem itu tidak bisa kamu hanya mendengarkan dari satu orang, satu pihak, lalu memutuskan, wah ini harus dilakukan sesuatu. Nggak bisa, itu kamu harus menelusuri lebih lanjut. Apa yang kamu katakan tadi itu duduk perkaranya bagaimana, inti permasalahannya bagaimana, pokok atau akar masalahnya bagaimana, ya.
Itu harus kamu lakukan. Iya, Pak. Dan ini nggak bisa kalau analisa efektivitas, karena kita seminar sistem informasi, bukan seminar pengauditan. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, Aulia. Terima kasih, Pak. Aulia. Iya, Pak. Oke. Di sini saya menentukan judulnya Analisa dan Perancangan Sistem Informasi pada Siklus Pendapatan Organisasi Nirlaba Arti Seni Production. Oke. Nah, di bidang apa itu? Organisasi ini kan udah saya tanya-tanya gitu, Pak. Mereka tuh katanya punya kesulitan di bagian pendapatannya itu, mereka pencatatannya kadang suka ada yang kelewatan gitu. Maksudnya kelewatan gimana? Ada yang nggak kecatat gitu, Pak. Oke, nah sekarang harus kamu lihat proses di dalam siklus pendapatannya itu bagaimana. Mereka menjual sesuatu gitu kan? Iya, mereka juga ada menjual sesuatu, Pak. Ya, kalau pendapatan kan pasti dari menjual tuh. Oh iya. Dari mana lagi? Kalau dari donasi itu termasuk pendapatan nggak, Pak? Nah, kalau secara akuntansi gimana? Apa istilahnya? Nah, ini makanya siklus pendapatan ini, kalau kita bicara siklus pendapatannya, adalah siklus pengelolaan transaksi. Nah, apakah itu termasuk di dalam yang ada donasi? Kalau kamu bicara mengenai siklus pendapatan, itu orang otomatis berpikir penjualan sesuatu. Karena siklus kan? Iya, Pak. Ya enggak? Jadi kalau siklus itu kan ada kegiatan awal dan kegiatan akhir. Kalau donasi itu kan nggak ada. Triggernya kan nggak ada. Ya enggak? Oke. Nah, sekarang yang kelewatan itu yang apa? Donasi atau yang penjualan? Keduanya, Pak. Oke. Nah, berarti kok bisa kelewatan ini maksudnya apakah kelewatan dicatat di mana? Dicatat sebagai pendapatannya gitu. Oke. Nah, Mereka, bukti adanya penjualan dan donasi ini apa? Ada dokumennya nggak ketika terjadi penjualan atau terjadi donasi itu ada buktinya nggak? kalau yang donasi nggak ada buktinya, tapi kalau yang penjualan ada. Oke. Donasi nggak ada buktinya. Kok bisa? Apakah kalau ada orang donasi itu tidak ada bukti transfer? Apakah kalau ada orang donasi itu tidak dibuatkan kwitansi atau bagaimana? Nah, kan donasinya itu ada yang langsung sama transfer, Pak. Kalau yang transfer itu kan ada selalu buktinya. ada tanda. Kalau langsung kan bisa dibuatkan tanda terima atau kwitansi itu. Oh iya. Nah, kwitansinya ada nggak itu? Proses membuat kwitansi itu? Nggak ada, Pak. Donasinya berapa tuh rata-rata? Di bawah 500.000, Pak. Nggak pakai itu ya. Ya tinggal dibuatkan kwitansi dah. Lihat. Seberapa sering ini kelewat? Biasanya kan kalau mereka kayak meminta donasi begitu saat ada event-event gitu, Pak. Membuat acara. Oke. Jadi minta mereka tuh lupa gitu, udah mengajukan proposal donasinya, tapi saat dikasih uangnya belum ada tanda buktinya gitu. Apa yang nggak dicatat gitu? Apalagi untuk event ya. Kalau untuk eventnya berarti donasi itu kayak semacam sponsorship toh. Ya. Mestinya kan mereka sudah menyiapkan mekanisme untuk mencatat adanya sumbangan ini dalam bentuk ya kwitansi, siapa yang menyumbang, berapa yang disumbangkan dan seterusnya. Oke, tapi ya oke lah kalau begitu berarti itu bisa dibuatkan nanti di situ. Hanya saja itu harus dilihat berapa besar
selisih antara yang seharusnya dengan yang tercatat. Karena nanti terkait dengan cost benefit. Artinya kalau jumlah yang terlewatkan karena tidak tercatat itu katakanlah 1 juta, biaya membangun sistemmu 2 juta, ya untuk apa? Gitu kan? Karena biaya membangun sistemmu lebih besar daripada kerugian. Tapi kalau kerugiannya lebih besar daripada biaya membangun sistemmu, itu lain lagi. Benar nggak maksud saya? Berarti ini harus kamu telusuri berapa kali itu sering terjadi, tidak dicatatnya pendapatan ataupun donasi, dan seberapa besar. Gitu. Ini nanti sebagai justifikasi itu diganti sistemnya. Gitu, Aulia. Ada lagi pertanyaan? Nah, selain itu kan mereka juga ada masalah di bagian kayak pelaporan bulanannya itu pas awal-awal mereka berdiri itu. Pas awal-awal mereka berdiri itu pelaporannya itu masih belum transparan. Nah, belum transparan itu maksudnya? Pak. Halo? 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 Ya, gimana? Belum transparan itu gimana maksudnya? Kan mereka ada masalah lagi nih Pak, selain yang siklus pendapatan itu. Di pelaporan pendapatannya itu, mereka di bulan-bulan awal itu mereka masih belum transparan gitu. Transparan itu maksudnya gimana? Transparan itu tidak semua anggota tahu gitu Pak. Nah, kenapa kok tidak transparan? Karena masih bingung di pencatatannya itu Pak. Bingungnya maksudnya belum tahu bagian harus mencatat atau bagaimana atau apa? Bingungnya itu apa? Gini, kalau mereka belum bisa membuat catatan, bukan berarti tidak transparan. Tidak transparan itu artinya mereka menutup-nutupi. Ada sumbangan yang tidak dilaporkan, nah itu tidak transparan. Tapi kalau tidak tahu cara melaporkannya itu lain lagi. Ya kan? Nah, ini sama seperti kita jangan menuduh hal-hal negatif. Gitu. Harus dilihat dulu kenapa. Dan itu kan hanya bulan-bulan awal, yang sekarang bagaimana? Sudah nggak ada masalah? Masih sih Pak, masih kesulitan juga, tapi udah disampaikan itu, di-vlogkan ke anggotanya, pelaporannya kesulitannya seperti apa? Kesulitannya itu apa? Di pemisahan pencatatannya di mereka antara modal sama pendapatannya gitu Pak. Modal, maksudnya saya paham pendapatan itu gimana? Ini tuh kok pakai modal segala macam, usaha atau gimana tuh? Nah, saya juga kurang ngerti, soalnya saya tanya ke bendaharanya seperti itu, Pak. Oh, berarti mungkin dia tidak tahu akuntansi untuk organisasi nirlaba. Ya jawabannya ada di situ, saya nggak tahu etap apa ya. Ada kan itu PSAK untuk organisasi nirlaba itu. Nah, coba kamu pelajari di situ. Nah, tapi sekarang gini, itu kan dua hal yang berbeda ya. Kamu kan tadi maunya ke siklus pendapatan. Salah satu aja, pilih yang mana. Siklus tanya aja Pak. Ya sudah, berarti nanti harus kamu perdalam dan perjelas mengenai seberapa sering kesalahan itu terjadi dan proses mereka itu bagaimana yang sesungguhnya, sehingga bisa kelihatan kesalahannya ada di mana atau kelemahannya ada di mana, untuk itu nanti diperbaiki. Oke, ada lagi? Itu aja Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya, sudah mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proposal, sudah saya beri masukan. Nah, nanti
segera diperbaiki draft kalian dan dikumpulkan lagi sebelum perkuliahan kita minggu depan. Untuk minggu depan akan saya lihat perkembangannya. Saya minta nanti kalau kalian memperbaiki proposal, kalian buat 2 file. Satu itu proposal yang sudah diperbaiki, yang kedua itu adalah satu file kecil yang isinya itu adalah catatan revisi saya apa, dan kemudian ada di halaman berapa revisi itu kalian lakukan. Sehingga saya bisa membaca dengan cepat, tidak perlu baca ulang semua proposal dari awal. Ya. Jadi nanti yang dikumpulkan ada 2, satu proposal yang sudah diperbaiki, 2 revisi dari saya, dan di mana atau halaman berapa revisi itu kalian tuliskan. Ya, jadi 2 file itu. Kalau tadi belum sempat dicatat revisi dari saya apa saja, nanti setelah ini rekaman perkuliahan kita akan saya unggah untuk bisa dilihat lagi revisi saya apa untuk kalian. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada yang ingin diklarifikasi? Sudah, itu perkuliahan kita cukup sekarang, cukup sampai di sini, dan silakan nanti itu diperbaiki. Sampai jumpa minggu depan.